Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Oktaviani Putri dengan NIM C1 Channel 264 dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pembahasannya yaitu yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, yang kedua ada wajib dan tidak wajib pajak penghasilan pasal 21, yang ketiga ada objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan, yang keempat ada pengertian PTKP pajak penghasilan pasal 21, yang kelima ada mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21. Oke, langsung aja yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Nah, apa sih itu PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21? PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, intinya pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sendiri ada beberapa jenis dan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Nah, apa sih wajib dan tidak wajib pajak penghasilan pasal 21 itu? Si wajib pajak pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan seperti dokter, arsitek, dan tenaga ahli lainnya, peserta kegiatan yang menerima penghasilan seperti peserta lomba yang memenangkan suatu kegiatan sehingga diberi uang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, lantas siapa sih yang tidak wajib PPh pasal 21 ini? Yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukannya. Nah, yang ada lagi pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, yang ketiga yaitu objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan. Apa sih objek pajak PPh pasal 21 ini? Yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, serta masih banyak penghasilan lainnya. Nah, sedangkan untuk penghasilan yang dikecualikan yaitu ada pembayaran asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, iuran pensiun, serta zakat yang diterima. Nah, lantas berapa sih atau apa sih itu PTKP pajak penghasilan pasal 21? PTKP adalah jumlah pendapatan si wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Lantas berapa besar sih PTKP-nya? Bagi si wajib pajak orang pribadi yaitu 54 juta. Bagi si wajib pajak kawin yaitu 4.500.000 dan bagi istri bekerja itu 54 juta dan bagi tanggungan atau anak yaitu 4.500.000 dan bagi tanggungan ini itu maksimal 3 orang. Nah, lantas bagaimana sih mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21? Untuk mekanismenya sendiri, untuk orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong, maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh. Nah, jika dia pegawai tetap dan penerima pensiun, maka dia itu berhak menerima bukti pemotongannya itu setiap awal tahun. Sedangkan jika dia penerima honorarium dan bukan pegawai tetap, maka dia berhak menerima bukti pemotongan setelah penghasilannya dibayarkan. Nah, jika dia itu penerima penghasilan kerja, maka penghasilan itu wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan, serta dia wajib membayar pajak kekurangannya. Nah, untuk tarif pajaknya sendiri seberapa besar sih? Nah, tarif pajaknya itu bersifat progresif, artinya
disesuaikan dengan kemampuan dan kekayaan dari si wajib pajak itu sendiri. Nah, semakin banyak penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak, maka tarifnya pun akan meningkat. Contohnya, 50 juta, maka tarif pajaknya itu 5%. Nah, 50 juta sampai 250 juta itu tarif pajaknya 15%. 250 juta sampai 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Dan jika di atas 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 30%. Nah, yang terakhir yaitu mengenai hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21. Apa saja sih hak pemotong PPh pasal 21 itu? Yaitu dia itu berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, berhak untuk memperhitungkan kembali kelebihan setoran pada SPT tahunan, berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak, berhak mengajukan surat keberatan, dan yang terakhir berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang mengenai keberatannya. Nah, lantas apa saja sih yang menjadi kewajiban bagi si pemotong PPh pasal 21? Yaitu dia wajib mendaftarkan diri ke KPP, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh, wajib lapor sekali penihil, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk setiap masa pajak, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan, wajib membuat potongan dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.